Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, saya perlu perkenalkan diri satu kali lagi. Karena di media ini masih banyak yang menyapa saya dengan pastor atau Romo. Saudara-saudari, saya seorang awam. Latar belakang pendidikan saya adalah filsafat dan teologi Katolik. Maka dalam konten-konten di channel saya ini, saya selalu memberikan edukasi atau katekese tentang ajaran-ajaran iman gereja Katolik. Saya seorang mantan frater dan saya saat ini sebagai seorang aktivis dalam gereja. Asal saya dari Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Saudara dan saudariku terkasih, sesi ini saya masih mau melanjutkan pembahasan tentang peristiwa atau kasus yang terjadi di Tangerang Selatan. Saudara-saudari, Indonesia dikenal sebagai negara majemuk. Kenapa? Di dalamnya itu banyak budaya, suku, adat istiadat, dan lain-lain. Termasuk juga ada 6 agama yang menghuni bumi Indonesia ini. Di antara 6 agama ini, ada beberapa agama sibuk dengan berdebat dan berdebat. Dalam konten sebelumnya, saya pernah membahas tentang perdebatan ini. Dan saya katakan, orang yang sibuk berdebat antar agama itu adalah orang-orang yang tidak waras. Kenapa tidak waras? Munculnya agama itu saja sudah berbeda. Kapan munculnya agama itu, bagaimana proses munculnya itu berbeda. Munculnya kitab suci itu dan bagaimana prosesnya saja itu sudah berbeda. Apalagi di sana dibahas, diperdebatkan tentang ayat-ayat kitab suci. Ini orang-orang yang tidak waras. Maka lihat, gereja Katolik pernahkah terlibat di dalam perdebatan-perdebatan ini? Karena gereja Katolik menilai bahwa ini sebuah kesia-siaan. Percuma, tidak ada gunanya, tidak penting untuk berdebat antar agama. Karena gereja Katolik itu dewasa dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Gereja Katolik dalam hal ini para tokoh agama Katolik muncul ketika ada orang yang membuat pernyataan yang tidak-tidak tentang gereja Katolik. Maka para tokoh gereja Katolik hadir untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang itu supaya pola pikirnya itu menjadi cerah dan jernih. Itu gereja Katolik tampil dalam momen-momen itu. Tapi gereja Katolik tidak pernah tampil di media untuk terlibat di dalam perdebatan dan perdebatan. Saudara-saudariku terkasih, sekarang saya mau beri tagihan kepada mereka-mereka yang suka berdebat antar agama. Apa output dari perdebatan kalian itu? Apa outputnya? Hasilnya apa? Sekarang lihat, kelompok atau kaum intoleran itu ada. Seharusnya perdebatan kalian itu menimbulkan sebuah pencerahan kepada para penganut agama itu. Tapi apa? Maka saya katakan, orang yang terlibat di dalam perdebatan itu adalah orang-orang yang tidak waras. Saudara-saudariku terkasih, dari 6 agama yang ada di Indonesia, saya juga memberikan pertanyaan kepada para tokoh agama yang ada di Indonesia. Sudahkah Anda itu memberikan pengajaran secara baik dan benar terhadap atau kepada para pemeluk agama itu? Anda sebagai tokoh dari agama itu. Ada sekian agama yang ada di Indonesia. Sudahkah kalian menanamkan nilai-nilai agama itu secara baik dan benar kepada pengikut agama yang kalian pahami itu atau kalian anuti atau imani itu? Sudah sejauh mana? Dan sudahkah kalian melakukan itu? Lihat, apa yang kalian lakukan itu? Kalau memang sudah dilakukan pencerahan-pencerahan itu, pengajaran yang baik dan benar, tentu sudah mendatangkan hasil bagi para pengikut atau para penganut agama itu. Nah, sekarang seandainya sudah jawabannya, buktinya apa? Apa buktinya? Masih banyak muncul kaum intoleran yang mengganggu, merongrong orang lain, merongrong agama lain. Ketika agama lain berdoa, beribadat, diganggu.
rumah ibadat dibakar, dibom, dan lain sebagainya. Ketika orang membangun rumah ibadat, datang orang mendobrak, merongrong supaya pembangunan rumah ibadat itu tidak jadi. Itukah hasil yang Anda ajarkan itu? Itukah hasil yang diajarkan? Dan kalau belum jawabannya, maka saya katakan, kalau memang belum diajarkan secara maksimal, untuk apa diterima orang sebanyak mungkin masuk ke dalam agama itu? Dan mereka tidak dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, ajaran iman tentang agama itu. Untuk apa? Apakah kita hanya mau bangga? Oh, kuantitas agama ini begitu luar biasa. Jumlah penganut agama ini begitu besar di Indonesia dan lain sebagainya. Apakah sebatas itu kebanggaan kita? Kalau hanya sebatas ini kebanggaan kita, tidak ada gunanya apa-apa. Saudara-saudariku terkasih, Gereja Katolik beda dalam hal ini. Gereja Katolik tidak pernah pentingkan kuantitas, tapi kualitas. Sekali lagi, Gereja Katolik tidak pernah pentingkan kuantitas, tapi kualitas. Itu yang terjadi di dalam Gereja Katolik. Orang-orang yang ada di dalam Gereja Katolik itu sendiri, ketika menerima sakramen, dia harus belajar dan belajar. Membutuhkan waktu sekian lamanya, baru dia menerima sakramen yang ada di dalam Gereja Katolik. Dia butuh waktu belajar. Sekarang kita lihat, orang yang mau masuk ke dalam Gereja Katolik pun, dia butuh waktu yang lama untuk belajar. Bahkan hingga lebih dari 1 tahun, baru orang tersebut diterima, dibaptis di dalam Gereja Katolik. Jadi Gereja Katolik itu tidak bangga ketika membaptis sekian orang. Walaupun sudah sekian orang dibaptis dalam Gereja Katolik, Gereja Katolik bukan pada saat itu merasa bangga. Gereja Katolik belum bangga, itu hal biasa saja. Tahu kapan Gereja Katolik bisa bangga? Ketika orang-orang yang sudah menganut agama Katolik itu memberikan atau menampilkan buah dari imannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru hebat. Maka tadi saya katakan, Gereja Katolik tidak pernah pentingkan yang dinamakan dengan kuantitas, tapi kualitas. Gereja Katolik tidak asal terima membaptis orang masuk, baptis orang masuk, terima baptis, terima dan dibaptis, terima dan dibaptis. Ini bukan levelnya Gereja Katolik. Bukan levelnya Gereja Katolik. Supaya orang-orang di luar Katolik bisa memahami dengan baik dan benar tentang seperti apa Gereja Katolik itu sesungguhnya. Saudara-saudariku terkasih, apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang ada di dalam Gereja Katolik. Maka tadi saya katakan, Gereja Katolik tidak langsung bangga menerima orang membaptis dan dia bangga dengan kuantitas yang ada. Gereja Katolik itu lebih mementingkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Kalau banyak-banyak pun orang yang ada di dalam Gereja Katolik, toh kualitasnya nggak ada, untuk apa? Hanya malu-maluin Gereja Katolik, ya untuk apa? Tidak penting bagi Gereja Katolik soal kuantitas, tapi kualitas orang-orang Katolik itu. Dan lihat saudara dan saudariku terkasih, dimanapun orang Katolik itu berada, dalam konten sebelumnya sudah saya singgung, pernahkah orang Katolik itu menimbulkan sebuah kericuan atau kerusuhan? Pernah? Gereja Katolik pernahkah mengajak orang, memprovokasi orang untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis? Pernahkah? Gereja Katolik pernahkah membuat sebuah tindakan terorisme? Pernahkah? Atau Gereja Katolik pernahkah membom tempat ibadat orang lain? Pernahkah? Kalau pernah, tunjukkan buktinya sama saya. Tunjukkan kalau memang pernah Gereja Katolik melakukan ini. Inilah karena Gereja Katolik mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas.
Ini jelas saudara-saudariku terkasih. Maka pesan saya kepada para tokoh agama itu, ajarkanlah ajaran iman Anda secara baik dan benar kepada para pengikut agama Anda sekalian. Karena di Indonesia ada 5 agama, ada 6 agama. Ajarkanlah ajaran iman Anda itu dari agama Anda secara baik dan benar kepada para penganut agama itu, sehingga tidak muncul kaum-kaum intoleran di mana-mana. Saudara-saudariku terkasih, dengan kejadian yang ada di Tangerang Selatan ini, sekarang orang NTT sudah mulai mengamuk. Kenapa? Kenapa mengamuk? Ini menjadi pertanyaan kita. Karena di NTT sendiri tidak pernah terjadi kerusuhan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Di NTT itu kerukunan hidup antar umat beragama begitu luar biasa. Agama yang satu mendukung agama yang lain dalam kegiatan ibadatnya atau perayaan-perayaannya. Bahkan di antar agama ini saling bahu-membahu, saling mendukung supaya sukses perayaan itu. Inilah kualitas beriman orang-orang Nusa Tenggara Timur. Saya bangga sebagai seorang NTT. Karena begitulah kualitas iman yang ada di NTT. Maka wajar orang-orang NTT marah dengan kejadian yang terjadi di Tangerang Selatan. Kenapa marah? Di NTT sendiri orang begitu saling toleran satu dengan yang lain. Lalu kenapa itu bisa terjadi di tempat lain seperti itu? Apalagi ini berhubungan dengan adik-adik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Maka wajar orang-orang NTT marah. Wajar mereka mengamuk. Maka sadarlah saudara-saudariku terkasih. Mari kita mengimani agama kita masing-masing dengan baik dan benar, supaya tidak muncul kaum intoleran di mana-mana. Merusak agama yang satu dengan agama yang lain. Mengacaukan agama yang satu dengan yang lain. Merusak toleransi yang ada di bumi Indonesia ini. Maka mari saudara-saudari para tokoh agama, mari kita bergandengan tangan. Kita membangun persahabatan yang baik dan benar menurut ajaran iman kita masing-masing. Supaya dunia atau bumi Indonesia ini ke depannya semakin baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan saudara-saudariku terkasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.